Dan kami telah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama di SD Mampang Prapatan 03 Jakarta. Dika, selamat pagi. Hari ini jalanan sudah mulai diramaikan ya oleh para siswa yang berangkat ke sekolah karena kapasitas belajar sudah boleh 100% secara tatap muka. Bagaimana kemudian siswa menyambut hari pertama masuk sekolah dengan kapasitas 100% ini? Bagaimana juga untuk mengantisipasi tidak terjadinya penyebaran COVID-19 di sekolah? Ya, selamat pagi Aldi. Saya tidak bisa dengan jelas mendengar pertanyaan Anda, tetapi terkait dengan hari pertama semester ganjil yang memperlakukan pembelajaran tatap muka dengan mekanisme dan metode yang baru sesuai dengan SK dari Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta nomor 1363 tahun 2021 dilaksanakan berbeda dengan PTMT atau PTM terbatas sebelumnya, yaitu saat ini dengan kapasitas 100% dari total kapasitas di kelas. Itu artinya seluruh siswa masuk ke kelas seperti ini dan juga dilakukan setiap hari pada Senin sampai Jumat dengan durasi maksimal 6 jam pembelajaran. Dan saat ini saya melakukan pemantauan terkait dengan PTM pada hari pertama di tahun 2022 ini di SD 03 dan SD 05 Mampang Perapatan Jakarta Selatan. Di sini memang protokol kesehatan dilakukan dengan cukup maksimal mulai dari saat siswa tiba ke sekolah, mereka dilakukan pemantauan suhu tubuhnya, lalu diwajibkan juga menggunakan masker, dan saat mereka masuk kelas pun tetap tidak boleh melepas maskernya. Dan pada jam istirahat mereka juga tidak diperkenankan untuk keluar dari kelas, untuk bermain, untuk bahkan juga jajan seperti itu ya, seperti yang biasa dilakukan pada masa-masa normal. Dan mereka dianjurkan untuk tetap berada di kelas, makan di kelas saja, dan membawa bekal makan sendiri. Dan peraturannya sesuai dengan SK Kepala Dinas bahwa untuk di zona wilayah PPKM level 1 seperti Jakarta saat ini, seluruh tenaga pendidik atau minimal 80% tenaga pendidik dan gurunya sudah melakukan vaksinasi COVID-19 secara lengkap atau dosis pertama dan juga dosis kedua. Dan begitu pula 50% dari masyarakat termasuk juga lansia di sekitar sekolah juga sudah harus menerima dosis vaksin lengkap. Itu adalah syarat yang wajib untuk dipenuhi oleh sekolah yang menggelar PTM dengan kapasitas 100% seperti hari ini. Tadi Aldi, sebelumnya saya juga memantau PTM di hari pertama, yaitu di SMP Negeri 43 Jakarta Selatan, yang juga menerapkan hal serupa, tetapi di sana agak sedikit berbeda karena posisi duduk dari para siswa di kelas itu sedikit dimodifikasi sehingga ada jarak sekitar 1 hingga 1,5 meter antara satu siswa dengan siswa lainnya, meskipun lebih dari 30 orang masuk ke dalam satu kelas yang sama. Ventilasi di setiap kelas juga harus dibuka, pintu dibuka lebar seperti di tempat saya saat ini, begitupun juga di SMP 43 tempat saya tadi melakukan peliputan, jendela-jendela juga semuanya dibuka, dan siswa di SMP 43 juga diwajibkan untuk mengganti masker setiap 3 jam. Dan kalau kita melihat sejauh ini protokol kesehatan berjalan dengan cukup baik, meskipun di tempat saya melaporkan barusan tampak ada beberapa anak yang masih bermain-main, tetapi kemudian guru dan juga bahkan kepala sekolahnya turun langsung untuk menertibkan siswa dan memaksa mereka untuk kembali masuk ke kelas dan melakukan kegiatan belajar mengajar dengan tertib tanpa mengurangi protokol kesehatan. Aldi. Baik, Dika, tentunya ini menjadi milestone yang penting ya untuk pembelajaran siswa-siswa sekolah di masa pandemi COVID-19 ini. Kita awasi nanti bagaimana nanti pembelajaran masih tetap bisa melaksanakan protokol kesehatan secara ketat untuk menghindari pencegahan COVID-19. Terima kasih koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama melaporkan dari Jakarta.